Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut asmaning Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mencoba membahas penyelesaian jalan untuk suatu hajat atau suatu persoalan. Jalan yang bisa kita gunakan adalah jalan yang berkaitan dengan jalan ijazah. Ijazah yang kita gunakan kali ini adalah ijazah terkait dengan surat yang ada di dalam Al-Quran yang memang sudah terbukti. Surat ini adalah surat Al-Waqiah yang biasa digunakan sebagai surat kerezekian oleh seseorang. Surat kerezekian ini merupakan surat yang sangat luar biasa. Bahkan hajat apapun jika kita meniatkan menyelesaikan dengan surat ini, maka akan segera selesai. Ada suatu cerita seseorang yang sedang terlilit suatu masalah. Dia sedang bingung, sedang terkena sihir, sedang tidak baik-baik saja pikirannya, sedang tidak baik-baik saja kehidupannya. Bahkan dia hampir dipenjara. Akhirnya dia membaca surat Al-Waqiah ini sebanyak 40 kali sebisanya, diiringi dengan puasa multih. Selama beberapa hari dia membaca ini karena dia memperoleh hukuman absen, hukuman yang dilakukan seperti tahanan luar. Jadi dia melakukan absen secara rutin. Dan dia menyelesaikan dengan jalan satu persatu. Ketika dia mencoba menyelesaikan, dia berhadapan dengan kepolisian. Ketika di kantor polisi, dia tidak dipenjara memang, tapi dia disuruh untuk tinggal di office-nya dan bersama polisi-polisi yang piket selama kurang lebih 3 hari. Dan ketika dia menjalani hal tersebut selama 3 hari, dia diberi kebebasan. Padahal yang namanya orang yang diberi kebebasan kan bisa kabur ya. Tapi dia tidak. Dia bertafakur di masjid, membaca surat Al-Waqiah sebanyak 40 kali selama beberapa hari ketika dia berada di sana. Akhirnya dia akrab dengan polisi-polisi tersebut. Dia akrab dengan polisi, dia diberikan jalan, dia diberikan wejangan, bahkan dia disuruh menjadi imam sholat. Siapa yang hatinya tidak terenyuh ketika disuruh menjadi imam sholat saat dia berada di posisi yang sedang tidak baik-baik saja seperti itu? Kasarannya, dia adalah seorang pendosa, seorang yang salah dalam rangkah, seorang yang memang ketiban kesialan karena suatu hal yang memang tidak diinginkan dia. Akan tetapi ada polisi yang baik hati dan memberikan dia wejangan. Memang setiap orang itu akan menjalani ibadah masing-masing, menjalani ujian masing-masing. Jangankan kamu orang biasa yang sedang terkena masalah, terkena ketipuan, terkena gini dan begitu. Saya seorang polisi aja bisa-bisanya ditipu, bahkan tidak sedikit uangnya, ratusan juta. Itu saya seorang polisi. Dia berkata seperti itu dan orang tersebut mengambil suatu pelajaran dari hal tersebut. Dan dia bilang, karena memang orang tersebut sedang bermasalah dengan istrinya, karena suatu hal tersebut yang mengangkut masalah pada dirinya. Dia bilang seperti ini, ya memang kalau istri seperti itu sudah tidak mau menemaninya, tidak mau menemani suaminya ketika susah, maka orang tersebut atau istri tersebut tidak patut untuk dipertahankan. Alasannya kenapa? Kamu mempertahankan seperti apa jika kamu bahagia, jika kamu memiliki rezeki, jika kamu kaya, dia akan bertahan. Tapi ketika kamu dilanda kesusahan seperti ini, dia tidak mau menemani, dia tidak mau menjalani suatu penderitaan denganmu. Apakah itu layak disebut istri? Terlepas apapun masalahmu, entah itu masalah yang kamu sengaja ataupun masalah yang tidak kamu sengaja.
Dia berkata seperti itu. Dia bercerita ada seorang pengusaha juga yang tidur di masjid tersebut karena ada masalah dengan istrinya. Waktu itu pengusaha melihat bahwa istrinya selingkuh dan mencoba dipertahankan. Karena tidak bisa mencoba dipertahankan, dibawa kabur orang, dia melapor ke kantor kepolisian dan akhirnya dilepaskan. Tapi efeknya apa? Dia suatu ketika itu kembali lagi dan berterima kasih kepada Pak Polisi tersebut. Dia berkata, "Pak, syukur alhamdulillah sekarang saya mendapat istri yang lebih cantik, istri yang lebih setia, istri yang lebih nurut, istri yang lebih solehah, istri yang lebih kaya, bahkan dia adalah seorang pengusaha. Terima kasih Pak atas ujangannya. Dan terima kasih atas saran-sarannya." Seperti itu teman-teman. Ini buah apa? Buah dari suatu tirakat. Bapak tersebut diperintahkan oleh Pak Polisi untuk bertirakat, apapun tirakat yang bisa dia lakukan. Entah itu zikir, entah itu puasa, entah itu apapun terserah Bapak itu, yang penting melakukan tirakat. Dan akhirnya tirakat dilakukan sungguh-sungguh dan hasilnya seperti itu. Dia kehidupannya beranjak naik dan sukses. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.